Saudaraku, rupanya rasa sakit ketika berada di kematian itu bukan hanya pada saat sakaratul maut, melainkan jeritan mayit ada ketika ia juga dimandikan. Seperti apa kisahnya, detailnya, dan bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil berikut sebagaimana yang diriwayatkan dari Siti Aisyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Si Calon Jenazah yang berharap husnul khatimah. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan itulah mayat tersebut menjerit dan berteriak amat keras. Diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin. Begitulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun dan duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas melihat dan terpaku terhadap uban yang ada di jenggot dan rambut Nabi. Lalu ia menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih, dan ia tahu bahwa uban pada rambut ataupun janggut sebagai salah satu tanda lonceng daripada kematian. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga sudah ditetapkan aku akan ditinggalkan oleh Nabi yang dicintai oleh Allah ini. Maka ia pun menangis, sehingga air matanya pun mengalir, menjatuhi dan menetes pada wajah mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah ia melihat ubun-ubun. Setelah ia melihat uban-uban yang ada di janggut dan rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tahukah kamu, wahai Aisyah, kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, lalu anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya menangisinya, kata Rasulullah. Itu memang menyakitkan. Tapi apakah masih ada lagi yang jalan pedih itu? Apakah ada sesuatu hal yang lebih pedih dari itu? Sahut Rasulullah. Aisyah pun menjawab, tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah, dan juga ketika para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Maka setelah itu datanglah malaikat Munkar Nakir dalam kuburnya. Begitulah jawaban Aisyah. Baginda Nabi pun tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi seorang mayit adalah ketika datangnya sang pemandi yang memandikan mayit.
Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu roh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain, kecuali jin dan manusia. Lalu apa yang diserukan oleh roh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai yang memandikan jenazah, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakit pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah SAW. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh roh tersebut ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan jenazah, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar karena dicabutnya nyawaku, jawab Rasulullah SAW. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah wahai tukang memandikan jenazah, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa dari jasadku. Tutur Rasulullah SAW. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati Allah, itulah rasa sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Hatta bahkan Rasulullah SAW pun yang dijamin masuk surga, yang telah dimaksum dirinya, yang dicintai, yang merupakan nabi yang mulia, merasakan hal yang sama, dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi hikmah dan pelajaran yang bisa kita diambil bagi kita yang memandikan jenazah atau menemukan momen tersebut, maka mandikanlah jenazah dengan perlahan, jangan terburu-buru, jangan juga terlalu keras. Sebab itu ada adab dalam memandikan jenazah. Lalu kita bisa merasakan betapa luar biasanya rasa sakit ketika kematian itu datang. Maka darinya siapkanlah seluruh bekal dan amal yang tentunya akan menjadi penerang nanti di alam kubur kita. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya agar mendapatkan manfaat, dan tentunya sama-sama berharap barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.